Perkenalkan, ini adalah sebuah alat yang sangat sederhana. Entah alat ini lebih cocok disebut alat apa, namun setidaknya alat ini dapat membantu kita dalam mengerjakan beberapa hal. Oke men, balik lagi bersama saya di channel YouTube The Man Project. Kali ini saya berhasil membuat alat yang cukup sederhana seperti ini. Bentuknya kecil, dapat diisi daya, pastinya bisa kita bawa kemana-mana. Oke, yang atas ini adalah sebuah indikator baterai lengkap dengan voltase yang terdapat di alat ini. Lalu di sebelahnya ada dua USB output 5 volt. Pastinya bisa kita gunakan untuk mengecas berbagai macam jenis smartphone. Namun sayangnya untuk USB output 5 volt ini belum mendukung fast charging. Jadi ngecas dengan smartphone yang kapasitas baterainya besar ini agak lama, namun setidaknya bisa membantu kita dalam keadaan darurat. Selanjutnya, alat ini juga memiliki dua buah speaker. Tentunya sudah stereo dan pastinya bisa kita gunakan untuk memutar berbagai macam jenis musik. Tinggal hubungkan alat ini melalui smartphone lewat Bluetooth. Berikutnya, alat ini juga memiliki tegangan output variabel. Minimal output DC 1,2 volt dan maksimalnya di 38 volt. Meski tegangannya hingga DC 38 volt, namun arusnya kecil, sehingga tidak dapat kita gunakan untuk semua perangkat elektronika. Jadi sekedar dapat digunakan untuk mengangkat beban-beban ringan seperti ini. Ini sebagai contoh lampu emergency 12 volt, ini bisa kita gunakan. Lalu dapat kita gunakan juga sebagai UPS Wi-Fi. Jadi Wi-Fi rumahan seperti ini bisa aktif tanpa listrik PLN sekalipun. Lalu bisa kita gunakan juga untuk menyalakan sebuah VCD player seperti ini. Jadi tinggal kita atur saja voltase yang kita inginkan untuk menyalakan berbagai macam beban elektronika. Yang lucunya lagi, alat ini dapat mengeluarkan hembusan angin yang dapat diatur melalui knob potensio. Pastinya dapat kita gunakan untuk memompa berbagai macam ban sepeda. Sayangnya men, masih belum bisa kita gunakan untuk memompa ban sepeda motor, apalagi ban mobil. Selain itu, untuk memompa berbagai macam bola karet seperti ini pun juga sangat bisa sekali. Apalagi hanya sekedar untuk meniup pelembungan seperti ini, itu sangat-sangat mudah sekali men. Jadi mungkin jika di rumah kalian sedang mengadakan acara ulang tahun anak, alat ini sangat membantu. Selain itu juga pastinya dapat kita gunakan untuk aerator cadangan. Tinggal kita pasang selang aerator dan juga batu gelembung. Alat ini dapat kita gunakan sebagai aerator kolam ikan ataupun akuarium. Dan pastinya ini akan bisa bertahan hingga 2 hari non-stop men. Jadi jika kalian punya akuarium ataupun kolam ikan seperti ini, ketika listrik padam ataupun aerator sedang rusak, alat ini dapat kita gunakan sebagai aerator cadangan. Dengan harapan agar ikan kita tetap hidup, karena tidak akan pernah kehabisan oksigen. Oke, yang terakhir, alat ini juga mempunyai sebuah fitur yaitu lampu emergency. Di mana lampu emergency ini dapat menerangi tempat yang sangat gelap sekalipun. Oke, ini sebagai contoh saya sedang berada di belakang rumah dan kondisinya seperti ini, sangat gelap sekali. Tinggal kita pencet saklarnya, lalu hasilnya seperti ini, cukup lumayan terang. Jadi mungkin bisa kalian gunakan untuk mencari katak, mencari ular, ataupun mencari hal-hal mistis sekalipun men. Oke men, langsung saja kita lanjut ke tutorial cara merakitnya. Karena ini sudah terlalu lama untuk detail penjelasan dan juga prakteknya. Oke, komponen utama saya menggunakan baterai 18650. Baterai ini adalah baterai bekas copotan laptop dan memiliki kapasitas 2200 mAh. Lalu saya menggunakan 12 sel sekaligus. Lanjut saya juga menggunakan holder dudukan baterai 18650 yang 3 slot. Jadi ketika kita rangkai menjadi satu, ini jadinya seperti ini men. Lalu akan saya susun menjadi 12 baterai. Untuk harganya per 3 slot cuma Rp2.000. Berikutnya ada sebuah modul BMS 3S yang 40 ampere. Bentuknya seperti ini dan harganya cuma Rp15.000. Lalu untuk menyambung antar baterainya, saya menggunakan isi kabel serabut seperti ini. Jadi ini adalah kabel biasa yang saya kupas kulitnya. Untuk chargernya sendiri, saya menggunakan charger 12,6 volt. Ini adalah sebuah charger khusus untuk mengecas baterai 12 volt yang biasa digunakan untuk ngecas power tools. Harganya sekitar Rp25.000. Lanjut saya juga menggunakan lampu LED yang biasa digunakan untuk kabin mobil. Harganya Rp5.000.
Lanjut untuk urusan speaker, saya menggunakan speaker 3 watts. Ini adalah speaker biasa dengan ukuran 2,5 inch. Untuk harga dari speaker ini tidak sampai Rp10.000 men per bijinya. Oke, berikutnya ini adalah sebuah cover kipas untuk ukurannya 8x8 cm. Lalu saya juga menggunakan modul amplifier Bluetooth stereo 2x3 watt. Modul ini memiliki input daya 7 volt sampai dengan 32 volt. Harganya sekitar Rp20.000. Selanjutnya saya juga menggunakan dinamo mini pompa udara. Untuk inputnya ini 5 volt namun bisa digunakan hingga 12 volt. Lubang ini untuk menghisap dan yang ujung untuk mengeluarkan udara. Harganya kurang lebih Rp25.000. Tentunya sudah lengkap dengan selang aerator dan batu aeratornya. Oke, lanjut, ini adalah sebuah modul PWM motor speed controller. Jadi modul ini di bagian knob potensionya sudah ada on off-nya. Untuk harganya Rp10.000. Oke, lanjut, saya juga menggunakan voltmeter indikator baterai 12 volt lengkap dengan dual USB output 5 volt 2,1 ampere. Jika kalian beli, pastikan di bagian belakang sudah ada tombol untuk pengaturan baterainya. Jadi tombol tersebut bisa untuk mengatur berbagai macam jenis baterai yang kita gunakan atau rangkaian BMS yang kita gunakan. Jadi bisa digunakan untuk baterai BMS 1S, 2S, 3S, 4S, dan seterusnya. Harganya sekitar Rp40.000. Oke, berikutnya saya juga menggunakan sebuah modul indikator volt ampere meter dengan harga 15 ribuan. Lanjut, saya juga menggunakan sebuah modul step up down XL6009. Jadi modul ini bisa menaikkan tegangan sekaligus menurunkan tegangan dengan stabil. Untuk harganya sendiri sekitar Rp20.000. Oke, lanjut, saya juga menggunakan satu buah potensio mono yang 20K. Jadi potensio ini untuk mengganti trim pot yang ada di modul XL6009. Lalu ada juga sepasang binding pos untuk soket banana. Jadi ini untuk outputnya nanti. Dan tidak lupa kita siapkan juga 3 buah saklar pencet seperti ini. Untuk saklar pencet yang saya gunakan ini memiliki 3 warna agar sedikit berbeda ya men, dan memiliki 2 buah kaki-kaki. Lalu ada juga satu buah jack DC female yang 5,5 mm yang model ulir seperti ini, harganya cuma Rp2.000. Terus saya juga siapkan satu buah dioda 1 ampere. Ini adalah dioda IN4007 yang 1 ampere. Tidak lupa juga kita siapkan 4 buah kaki karet yang lengkap dengan mur bautnya. Berikutnya saya siapkan juga satu buah handle lemari. Ini adalah handle lemari yang tidak terpakai dan akan saya manfaatkan men. Oke, yang terakhir ini untuk boxnya saya menggunakan box bekas PSU komputer. Jadi PSU komputer ini nanti akan saya manfaatkan kabelnya dan juga boxnya saja. Karena untuk PSU-nya sendiri ini komponennya sudah rusak. Baiklah men, jadi semua ini adalah komponen-komponen yang saya gunakan untuk merakit sebuah power bank yang sangat sederhana ini. Untuk link pembelian dari semua komponen ini sudah saya sertakan di keterangan video. Baiklah, kita kerjakan terlebih dahulu untuk rangkaian baterai BMS 3S-nya. Oh ya, jadi perlu diketahui untuk merangkai sebuah rangkaian baterai BMS, ini pastikan untuk merek dan kapasitasnya ini sama semua ya men, meskipun beda warna. Ini kebetulan punya saya ada yang hijau dan ada yang biru. Ini sama-sama mereknya Samsung dan kapasitasnya juga sama, 2200 mAh. Oke, untuk memastikan ini akan saya cek terlebih dahulu voltase yang terdapat di baterai yang mau saya gunakan. Ini menunjukkan angka di 4 volt ya men, karena semua baterai ini sudah saya cas penuh. Jadi tegangan penuhnya di 4 volt. Oke, semua ini sudah penuh baterainya, tinggal kita rangkai. Oh ya, ini untuk skemanya, silahkan disimpan, di screenshot mungkin bila perlu. Lanjut kita terapkan. Lalu untuk kutub positif dari baterai ini, di sini terlihat ada pergelangan, itu adalah kutub yang positif, sedangkan yang polos adalah kutub yang negatif. Jadi yang polos ini adalah negatif, yang ada pergelangannya yang positif. Lanjut akan kita susun seperti ini, positif, negatif, dan positif. Untuk bagian yang atas. Oke, jadi posisinya seperti ini, positif, negatif, positif. Lalu kita letakkan bracketnya yang bagian atas. Oke, baliknya juga sama, negatif, positif, negatif. Jika sudah selesai seperti ini, tinggal kita pasang kabelnya. Oke, untuk kabel serabutnya sudah saya bentuk seperti ini agar lebih mudah untuk menyambungnya. Oke, ini tinggal kita solder di bagian kutub positif baterai dan negatif baterai. Kita lakukan dengan hal yang sama seperti ini men. Dengan membentuk kabel serabut seperti ini lebih praktis, lebih cepat, dan pastinya lebih ringkas untuk penyambungan atau penyolderannya.
Jika sudah, tinggal kita rapikan dengan cara memotong di ujung-ujung kabel yang tersisa. Setelah selesai seperti ini untuk penyambungannya, lalu kita balik dan kita solder lagi di bagian ini. Jadi baterai pertama nyambung ke baterai kedua, lalu untuk baliknya baterai kedua nyambung ke baterai ketiga. Untuk kabelnya juga tetap saya menggunakan kabel serabut yang sudah saya bentuk seperti ini, men. Tentunya ini lebih mudah, lebih praktis dan cepat. Oke, jika sudah selesai tinggal kita sambung bagian ini dan kita sambung secara paralel. Untuk baliknya juga sama, kutub negatif kita sambung secara paralel. Jika sudah selesai, tinggal kita cek terlebih dahulu untuk outputnya apakah mengeluarkan tegangan sesuai yang kita inginkan. Kutub baterai yang ini adalah kutub baterai negatif yang 0 volt, sedangkan yang ini adalah kutub positif 12 volt. Lalu kita cek terlebih dahulu untuk outputnya menggunakan multitester. Oke, ini sudah mengeluarkan tegangan 12 volt. Artinya ini sudah berhasil, men. Lanjut. 0 volt kita hubungkan di sini, ini mengeluarkan tegangan 8 volt. Sedangkan yang ujung itu adalah tegangan 4 volt. Oke, semua sudah selesai, tinggal kita pasang modul BMS 3S-nya. Jadi dari modul ada 0 volt, 8,4 volt, 4,2 volt dan juga 12,6 volt. Oke, akan saya berikan double tip terlebih dahulu, lalu tinggal kita rekatkan di sini. Jika sudah, ini kutub negatif masuk ke 0 volt, yang kutub positif masuk ke 12 volt. Sebelumnya kita lumasi terlebih dahulu menggunakan tenol dan tinggal kita solder sesuai dengan urutan kabelnya. Oke, yang 0 volt sudah tersambung, lalu kita lanjut ke 12 volt. Setelah itu kita cek lagi untuk memastikan tegangannya ini benar. Ini menunjukkan 4 volt, artinya masuk di BMS yang 4 volt. Jika kurang panjang, tinggal kita berikan kabel saja seperti ini. Jika sudah, tinggal yang 8,4 volt. Ini kita berikan kabel lagi agar lebih panjang. Setelah itu tinggal kita rapikan kabel yang lebih seperti ini. Oke, untuk proses penyambungan semua sudah selesai, tinggal kita cek untuk bagian outputnya. Harusnya jika normal outputnya terdapat tegangan di angka 12 volt. Ternyata untuk outputnya ini tertera cuma 9 volt, men, ya. Jadi 9 volt ini adalah tegangan output yang keliru. Sedangkan output dari baterai langsung ini 12 volt. Dan setelah dicek di output dari BMS ini cuma 9 volt. Oke, caranya sangat mudah, tinggal kita lepas bagian 0 volt dan juga 12 volt. Lalu nanti akan kita sambung kembali. Oke, jadi tinggal kita lepas saja seperti ini untuk yang 12 volt dan 0 voltnya juga. Ketika sudah terlepas seperti ini, tinggal kita kembalikan lagi untuk sambungannya. Lalu tinggal kita cek untuk bagian outputnya apakah masih tetap di 9 volt atau berubah menjadi 12 volt. Oke, ternyata sudah di angka 11,9 volt ya, men. Ini artinya sudah normal. Jadi beberapa volt itu terpotong ke rangkaian BMS-nya. Jadi seperti itu caranya. Jika tegangan outputnya tidak sesuai, tinggal kita lepas saja kabel-kabelnya, lalu kita sambung kembali dan semua akan normal. Jadi seperti itu saja, men, cara mengatasi output yang tidak sesuai. Oke, lanjut. Setelah rangkaian BMS ini selesai kita kerjakan, kita sisihkan terlebih dahulu dan kita lanjut untuk bongkar PSU-nya. Jadi PSU ini akan saya gunakan kabelnya saja dan boxnya.
Untuk komponen yang ada di dalam tidak saya pakai semua, men. Oke, PSU-nya sudah bersih dan sudah saya beri tanda untuk tata letak komponennya. Di sini ada on off bawaan, lalu USB output 5 volt, lalu bagian samping ada on off, lalu ada potensio dan output aerator. Terus di sebelahnya lagi ada volt ampere meter, ada saklar on off, ada potensio, lalu output binding post. Sedangkan untuk samping sebelah kiri untuk tempat speaker dan juga yang kanan, men. Lalu di belakang sendiri ini adalah untuk tempat LED 12 volt dan juga saklar on off. Sedangkan yang sini ini nanti untuk letak dari kaki-kaki karet. Oke, ini untuk semua tandanya sudah saya berikan lubang dengan paku agar memudahkan kita untuk melubangi dengan bor. Untuk bornya saya menggunakan bor listrik yang seperti ini dengan mata bor besi. Lanjut untuk melubangi agar sesuai dengan ukuran komponen, saya menggunakan mata bor spiral. Oke, kali ini saya melubanginya hanya menggunakan gunting baja ringan seperti ini, men. Karena bodi dari PSU ini hanya plat tipis. Cara seperti ini lebih mudah daripada kita menggunakan mesin gerinda. Pastinya lebih ramah lingkungan dan tidak berisik. Oke, ini untuk lubang speaker tinggal kita gunting saja seperti ini dan speaker pun siap dipasang. Lalu untuk hasilnya benar-benar pas dan sangat menawan. Baiklah, jika semua sudah terlubang seperti ini, tinggal kita kikir di bagian yang setelah kita potong. Ini kebetulan kikir besi saya patah, tapi tidak masalah, masih bisa dipakai. Lanjut kita bersihkan menggunakan bensin sisa dari coretan-coretan tanda yang telah kita buat. Oke, setelah semua selesai tinggal kita rakit beberapa komponen. Komponen yang pertama ini akan kita pasang terlebih dahulu untuk dinamo aeratornya. Setelah itu tinggal kita berikan lem bakar dan kita rekatkan di bodinya. Lanjut kita pasang PWM speed controller. Ini akan kita letakkan di atas dinamo aerator. Setelah itu kita pasang juga saklar on off pencet seperti ini. Ini adalah saklar untuk MP3 Bluetooth. Lalu saklar untuk output variabel. Lanjut kita pasang sepasang binding post. Oke, cara pasangnya seperti ini. Untuk bagian plastik dari binding post kita pasang terlebih dahulu. Lanjut kita pasang binding postnya agar tidak nyambung ke bagian bodinya. Oke, lanjut kita pasang volt ampere meter. Jika sudah, kita pasang untuk speakernya. Cara pasang speakernya ini dari atas bisa, dari bawah pun juga bisa, men. Namun kali ini akan saya pasang dari atas saja seperti ini. Dan tidak lupa untuk grill kipas juga sekalian kita pasang. Untuk murnya saya menggunakan mur kecil seperti ini yang lengkap dengan bautnya sekalian. Oke, ini penampakan setelah sudah terpasang seperti ini. Sedangkan untuk speaker yang sebelah kiri ini ada kendala, men. Jadi speaker ini tidak bisa masuk karena nyangkut di bagian PWM speed controller. Jadi PWM speed controller ini akan saya lepas dan akan saya pisah di bagian potensionya dan komponennya agar tidak nyangkut tentunya. Oke, ini sudah selesai dan kurang lebih bentuknya seperti ini. Lanjut akan kita sisihkan terlebih dahulu dan kita kerjakan yang box cover satunya. Lanjut untuk saklar bawaan saya pasang. Indikator baterai juga saya pasang di atasnya seperti ini. Terus untuk jack DC input kita pasang juga. Dan pegangan lemarinya. Untuk pegangan lemari saya letakkan di atas seperti ini. Setelah itu 4 buah kaki karet. Setelah kaki karet lanjut ke bagian belakang yaitu saklar dan juga lampu LED 12 volt. Untuk lampu LED 12 volt ini sebenarnya ditempelkan pakai grease atau terminal grease ya, men, agar panasnya itu bisa merata ke bagian bodinya. Namun kali ini saya hanya pasang menggunakan double tip saja. Dan sebelum baterai kita pasang, alangkah baiknya kita berikan kabel terlebih dahulu untuk jalur ke lampu LED 12 volt. Baik, untuk baterainya ini sudah saya bungkus menggunakan solasi. Lalu untuk output negatif dan positifnya sudah saya berikan kuningan seperti ini biar lebih mudah nanti ketika kita menyambungnya. Oke, langsung saja kita letakkan di bagian dalam boxnya. Kebetulan saya menggunakan double tip tebal seperti ini agar tidak goyang ke sana kemari, men.
Baiklah men, ini semua sudah selesai untuk tata letak dari beberapa komponen. Tinggal kita berikan komponen-komponen yang penting dan kita solder. Sebelumnya kita lihat dulu untuk skemanya seperti ini. Setelah kita lihat skemanya, lanjut kita rangkai. Langkah pertama, kita berikan kabel warna merah seperti ini. Lalu kita sambungkan di bagian output yang positif dari baterai. Setelah itu kita sambung di bagian kaki saklar salah satu, yaitu saklar utama men. Jika sudah, wajib kita berikan isolator bakar seperti ini, agar lebih aman tentunya. Setelah itu lanjut kita sambungkan di bagian input pengecasan. Di sini saya berikan sebuah dioda 1 ampere. Untuk kutub negatif atau katoda kita letakkan menuju ke arah baterai. Sedangkan kaki anoda ini kita sambungkan di kaki positif dari jack input female. Jadi jack 5,5 mm ini yang positif adalah yang tengah. Untuk kakinya yang kaki agak pendek. Lanjut untuk kaki negatif kita berikan kabel warna hitam. Dan tidak lupa juga kita berikan isolator. Lalu untuk kaki positifnya yang ada dioda kita berikan kabel warna merah. Jika sudah, kedua kabel tersebut kita pasang di bagian input atau output dari baterai. Kabel positif ke output baterai positif, kabel negatif ke output baterai yang negatif. Jadi rangkaian BMS ini output dan inputnya jadi satu ya men. Jadi bisa untuk pengecasan dan juga untuk beban. Jika sudah selesai hasilnya seperti ini. Oke, jika sudah gantian kita sambung untuk kabel dari output 5 volt atau indikator baterai. Untuk kabel yang negatif kita pasang atau kita solder di bagian output baterai yang negatif. Sedangkan yang positif atau kabel yang warna merah kita solderkan di bagian saklar utama. Kita sambung di bagian kaki saklar yang kosong ini men. Untuk penyambungannya seperti ini dan ini sudah bisa aktif untuk output USB 5 voltnya. Dan juga indikator baterai sudah bisa menyala. Oh ya, untuk cara setting dari USB output 5 volt yang ada indikator baterai, pastikan di bagian belakang ada tombolnya. Cara settingnya mudah, tinggal kita tekan lama, lalu dia akan berkedip seperti ini. Setelah berkedip, tinggal kita pencet lagi beberapa kali untuk mencari modul BMS yang kita pakai. Tadi ada 12 volt, ada 3C, ada 4C, ada 5C, ada 6C, terus ada juga yang 7C. Dan ada yang 12 volt seperti ini. Lalu ada juga yang 24 volt. Itu semua adalah jenis-jenis rangkaian baterai yang bisa kita pakai di modul USB output 5 volt ini. Kebetulan kita pakai yang jenis 3 sel atau 3S. Kita set saja di 3S seperti ini. Jika sudah menemukan 3C seperti ini, tinggal kita pencet lagi 1 kali. Dan otomatis sudah tersimpan rangkaian BMS yang kita pakai. Pastinya ini akan lebih akurat untuk voltase yang ditunjukkan dari modul USB output 5 volt indikator baterai ini. Voltase sesuai dan juga indikator baterai pun sesuai. Kita lanjut lagi untuk penyambungan kabel dari lampu LED. Untuk kabel negatif, kita sambung juga di bagian output baterai yang negatif. Sedangkan yang positif ini kita potong terlebih dahulu. Lanjut untuk potongannya kita pasang juga di kaki saklar yang satunya men. Tidak lupa juga kita berikan isolator agar lebih aman. Lanjut untuk kabel merah dari saklar kita sambungkan di bagian output baterai. Oke, jadi seperti ini semua ngumpul jadi satu. Oke, lanjut kita sambung dulu untuk kabel ke lampu LED. Oke, untuk penyambungan kabel lampu ini kita sambung saja secara paralel seperti ini men. Oke, tahap ini sementara sudah selesai dan lampunya sudah menyala dengan normal men. Baiklah, jadi ini cukup lumayan terang untuk lampunya. Terus untuk jalur lampu ini saklarnya saya sendirikan, tidak ikut saklar utama. Oh ya men, saya mohon maaf, untuk jalur lampu ini tidak sesuai dengan skema yang saya berikan. Jadi di skema ini untuk jalur lampu ikut saklar utama. Sedangkan yang saya praktekkan untuk jalur lampu ini langsung ke baterai dan pakai saklar sendiri khusus untuk lampu. Oke, jadi mungkin seperti itu. Jika sudah, kita sisihkan terlebih dahulu. Kita lanjut proses penyambungan di box satunya. Oh ya men, untuk PWM speed controller ini untuk potensionya sudah saya pisah. Sudah saya berikan kabel panjang seperti ini agar tidak nyangkut di bagian magnet
speakernya. Nah, tadi nyangkut di magnetnya, akhirnya saya pisah seperti ini. Untuk cara sambungnya sangat mudah, tinggal berikan kabel dan samakan saja jalur kaki sebelumnya. Oke, mari kita letakkan di sini, di atas dari dinamo aerator. Tidak lupa kita kencangkan sekencang-kencangnya. Setelah itu tidak lupa kita berikan tanda untuk in dan outnya, karena tulisan in dan out ada di belakang modulnya sendiri, men. Oke, setelah itu kita berikan lem bakar seperti ini dan kita rekatkan. Oke, lanjut untuk modul step up down XL6009. Ini untuk potensionya saya rubah lagi ya, men. Jadi saya tetap pakai potensio tripod bawaan. Saya modif, saya letakkan di potensio stereo agar putarannya lebih akurat. Jadi rencana sebelumnya saya akan pakai ini potensio yang mono, ukurannya kurang pas, dan ternyata hasil output untuk voltasenya tidak akurat. Akhirnya saya tetap menggunakan potensio tripod dan saya modif seperti ini. Untuk videonya sudah ada sendiri ya, men. Nanti akan saya buatkan videonya di video short atau video di video yang ini. Di situ ada video cara memodifikasi potensio tripod ke potensio stereo. Oke, silakan dicek di sana. Lanjut untuk modulnya hanya saya rekatkan menggunakan double tip tebal seperti ini. Lalu saya letakkan di atas PWM speed controller. Oke, jadi seperti ini saja. Oh ya, men, untuk IC dari modul step up down, ini kita berikan mini heatsink ya di atas IC-nya. Tentunya agar IC lebih awet dan tidak overheating. Untuk cara merekatkan sangat mudah, tinggal kita berikan saja double tip yang tipis seperti ini dan kita tempelkan di bagian atas IC. Lalu kita tekan seperti ini dan selesai. Lanjut di bagian input yang positif, kita berikan kabel seperti ini dan kita sambungkan ke salah satu kaki saklar. Dan lagi-lagi kita berikan isolator bakar. Oke, lanjut untuk kabel dari volt ampere meter yang kabel 3 ini kita pasang terlebih dahulu. Lalu untuk kabel dari ampernya kita pasang juga. Dan pastinya kita sambung. Oke, untuk kabel warna hitam dan merah dari volt ampere meter, untuk kabel yang merah ini kita sambungkan di bagian input positif dari modul step up down, atau kita jadikan satu seperti ini. Lalu yang negatifnya kita letakkan saja di bagian input negatif dari modul step up down. Sedangkan kabel kuning yang ini kita solder di bagian output dari modul step up down yang positif. Sedangkan untuk kabel ampere yang besar seperti ini adalah kabel negatif ya, men. Jadi yang warna hitam ini akan kita sambung terlebih dahulu dan kita sambungkan saja di bagian output negatif dari modul step up down. Sedangkan kabel yang merah dari ampere meter ini adalah kabel merah negatif, tinggal kita sambungkan saja di bagian output binding pos yang negatif. Lanjut kaki binding pos yang positif, kita berikan potongan kabel merah seperti ini. Seperti biasa, kita berikan dulu isolator agar lebih aman. Lalu untuk kabel ini, kita solder saja langsung di output positif yang ada di modul step up down. Jika sudah, untuk kaki saklar yang ini atau kaki saklar yang belum ada kabelnya, kita berikan kabel warna merah dan kita solder di kaki saklarnya. Jadi saklar ini adalah saklar untuk menyalakan atau mematikan output voltase variabel. Oke, jika sudah, kita siapkan juga kabel warna hitam dan kita solderkan di bagian input yang negatif. Kita jadikan satu saja di sini ya, men, di input modul step up down yang negatif. Dan hasilnya kayak gini, kita sudah mendapatkan dua kabel hitam dan merah. Jadi kedua kabel nanti ini akan kita sambungkan di bagian output baterai yang ada di sana. Jika sudah selesai, kita lanjut untuk penyambungan di bagian speed controller PWM yang nyambung ke dinamo. Oke, jangan sampai lupa, yang kiri ini adalah in, yang kanan adalah out. Outnya yaitu ke dinamo. Untuk output, ini kabel yang warna hitam terlebih dahulu kita pasang atau kabel yang negatif. Lalu untuk kabel positifnya kita beri kabel warna merah. Dan kita kencangkan di bagian output PWM speed controller. Jika sudah, kita sambung saja langsung ke dinamo. Dan pemasangan ke dinamo sebenarnya bolak-balik tidak masalah ya, men. Namun saya pasang di sini saja yang ada tanda merahnya. Anggap saja ini kaki dinamo yang positif.
Oke, setelah itu kabel yang hitam dari output PWM speed controller kita pasang di kaki dinamo yang negatif. Setelah itu kita kerjakan input di PWM-nya. Oke, ini kita berikan kabel warna merah dan hitam tentunya. Lalu kita masukkan saja di bagian input positif dan negatif dari modul PWM speed controller. Oke, jika sudah hasilnya seperti ini, kita sudah memiliki dua kabel atau dua pasang kabel warna merah dan hitam. Jadi kabel-kabel ini nantinya akan masuk ke bagian output baterai. Sedangkan untuk saklar yang ini adalah saklar untuk menyalakan dan menghidupkan MP3 Bluetooth. Oke, untuk saklarnya kebetulan sudah saya berikan kabel seperti ini. Ini nanti nyambung ke bagian modul MP3 Bluetooth. Sedangkan untuk PWM speed controller tidak perlu kita berikan saklar karena di potensionya sudah ada saklarnya. Oke, lanjut, mari kita kerjakan untuk pemasangan kabel di bagian speaker. Untuk speakernya kabel warna hitam adalah negatif, kabel warna oranye adalah positif. Jadi kedua buah speaker ini kita berikan kabel semua, men. Oke, baiklah men, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini semua sudah kita berikan kabel, kita rangkai, tinggal salah satu komponen yang belum kita pasang, yaitu modul amplifier Bluetooth. Oke, jadi kabel-kabel ini sudah saya rapikan seperti ini. Yang saya pegang ini adalah gerombolan kabel untuk MP3 Bluetooth. Untuk kabel hitam orange, ini adalah kabel untuk speaker kanan kiri. Sedangkan yang ini adalah kabel untuk ke ampli Bluetooth-nya. Lalu yang ini ke saklar atau ke baterai. Lalu yang ini adalah kabel dari dinamo aerator dan juga output yang variabel. Intinya penyambungan samakan persis dengan skema yang sudah saya berikan. Oke, sebelum kita sambung ke baterai, ini kita letakkan terlebih dahulu modul amplifier Bluetooth-nya. Seperti biasa, saya rekatkan menggunakan double tip tebal seperti ini. Lalu akan saya letakkan saja di sebelahnya baterai. Oh ya, ini adalah input tegangan 12 volt, sedangkan yang ini adalah output speaker kanan dan kiri. Oke, ini saya letakkan saja langsung di sebelahnya baterai karena sudah tidak ada tempat lagi. Setelah itu tinggal kita colokkan saja di bagian output speaker kanan kiri dan juga input tegangan 12 voltnya. Untuk kabelnya yang ini, kabel oranye hitam ini adalah gerombolan kabel output speaker kanan kiri. Sedangkan yang merah ini adalah kabel input 12 voltnya. Pastikan untuk penyambungan jangan sampai terbalik positif dan negatifnya. Oke, ini tahap terakhir. Yang kanan ini adalah dari amplifier Bluetooth. Sedangkan yang kiri ini adalah kabel dari volt ampere meter dan juga dinamo aerator. Ini akan kita kumpulkan menjadi satu. Kabel hitam kita jadikan satu semua, dan kabel merah pun juga kita jadikan satu semua. Oke, kabel yang hitam ini yang kita sambung tadi, kita solder jadi satu juga di bagian output baterai yang negatif. Sedangkan kabel yang merah yang positif kita sambung di kaki saklar yang ini, men. Kaki saklar yang utama. Oke, men, semua proses penyambungan sudah selesai. Tinggal kita tutup lalu kita sekrup. Oh ya, men, untuk modul Bluetooth-nya ini kebetulan bagian anten sudah saya berikan kabel tambahan agar jangkauan lebih luas. Lalu bagian sambungan output baterai sudah saya berikan solasi. Tinggal kita padatkan semua isinya lalu kita sekrup di bagian lubang sekrupnya. Untuk knop plastiknya tidak lupa kita pasang juga. Oke, semuanya sudah selesai. Oh ya, ini untuk komponen tambahan selang pompa ban sepeda, harganya 10 ribuan. Ujung selangnya kayak gini, jadi ini pas sekali kalau kita pasang di bagian output dari dinamo aeratornya. Tinggal kita lepas lalu kita masukkan seperti ini, men. Jika lubangnya kurang besar bisa kalian perbesar lagi sedikit. Tinggal diputar seperti ini dan ini sudah kencang sekali. Tinggal kita pasang ketika kita mau pompa ban sepeda. Oke, akhirnya selesai juga untuk alat ini. Ya, mungkin alat ini saya namakan sebuah penyimpanan daya serbaguna.
Untuk casingnya sengaja tidak saya cat, mungkin agar terlihat lebih estetik. Dan penyimpanan daya ini mungkin belum finish ya men. Jadi kalian jika ingin membuat seperti ini bisa kalian kembangkan lagi. Oke, langsung saja kita tes untuk menyalakan, dan di sini tertera tegangan 12 volt dan kondisi baterai masih penuh. Lalu ada tombol warna hijau, ini adalah tombol untuk menyalakan dan mematikan MP3 Bluetooth. Oh ya, untuk pengaturan volume, treble, bass, dan lain sebagainya ini dikontrol melalui smartphone ya men. Dan suara yang dihasilkan ini menurut saya biasa-biasa saja ya men. Untuk bassnya juga kurang, tapi sebagai fitur pelengkap oke lah ya menurut saya. Lalu untuk tombol warna merah ini untuk menyalakan dan menghidupkan output variabel. Jadi minimal 1,2 volt dan maksimalnya ini di 38 volt. Namun untuk arus outputnya ini sangat kecil. Karena modul step up down yang saya gunakan, step up down yang kecil juga ya men. Untuk ampernya di maksimal 4 ampere. Jadi untuk menyalakan beban berat seperti pengganti baterai laptop ataupun menyalakan sebuah TV itu kurang mampu untuk step up down-nya. Tapi mungkin jika step up down-nya kalian ganti yang 8 ampere seperti ini, itu kelihatannya mampu men untuk mengangkat beban yang lebih besar. Jadi mungkin untuk modul step up down yang saya pasang ini hanya sebagai penyetabil ya men. Jadi contohnya seperti ini, ketika baterai keadaan mau habis, otomatis untuk voltasenya juga ikut turun. Namun dengan adanya modul step up down, ini voltase yang dikeluarkan tetap stabil di angka yang kita tentukan. Jadi ketika kita pasang sebuah beban, contohnya lampu seperti ini, dia akan tetap standby di 12 volt. Hal seperti ini tentunya tidak akan merusak perangkat yang kita gunakan. Sebagai UPS Wi-Fi, ini juga aman sekali ketika listrik padam. Oh ya, untuk pengecasan saya menggunakan adaptor khusus untuk ngecas baterai 12 volt. Terus ketika kita cas, untuk indikator baterai ini tidak ngikut dari adaptornya ya men. Jadi untuk indikator ini real dari kapasitas terakhir baterainya. Lalu nanti akan otomatis naik satu strip sampai dengan penuh ya men. Dan di angka 12 volt tentunya. Untuk aerator ini selain untuk gelembung udara akuarium, pastinya bisa kita gunakan untuk memompa ban sepeda. Untuk memompa bola karet pun juga sangat mudah sekali. Sebagai lampu penerangan ketika listrik padam juga mantap. Dan jika kurang terang, pastinya bisa kalian tambahkan beberapa jumlah LED lagi. Oke men, mungkin sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe, karena saya akan selalu membagikan video yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat. Dan jangan lupa share video ini ke seluruh orang yang ada di dunia ini. Siapa tahu video ini bermanfaat bagi kalian dan mereka men. Oke, salam kreatif.